Miss Diana, dan nice to see you. Apa jawabannya nice to see you? Nice to see you too. Artinya itu ya, senang bertemu dengan anak-anak semua. Ya. Jadi kami bertiga ini dari Gunung Sitoli. Ya, kami dari Gunung Sitoli. Jadi mau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kepada anak-anak ya. Jadi nanti teman-teman Miss akan melanjutkan setelah Miss. Nah, di sini ada tertulis ya di slide kita narrative text. Pernah mendengar yang namanya narrative text? Teks narasi pernah? Teks narasi pernah? Pernah, ya itu pernah kita pelajari ya di sekolah, ya seperti di sini. Nah, kemudian di sini ada topik the fight of Sura. Sura bukan Manura, ya bukan Manura, tapi Sura itu nama ikan, ya nama ikan, nama ikan. Ada yang kalian tahu tentang nama ikan? Ada yang tahu nama ikan? Ikan apa saja yang kalian tahu? Ikan hiu. Ada ikan apa saja? Apa? Ikan hiu. Ya, ikan hiu. Apa lagi? Ikan lumba-lumba. Apa lagi? Ikan paus. Apa lagi? Ikan lele, ikan tongkol dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini Sura ini ada tadi yang bilang ikan hiu? Ada. Jadi Sura itu ikan hiu. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada learning objektifnya, maksudnya setelah mempelajari anak-anak ya diharapkan untuk bisa mengidentifikasi informasi dari teks. Ya, mengidentifikasi informasi dari teks, kemudian menemukan informasi khusus dari teks, dan juga mengidentifikasi karakteristik dari teks tersebut. Dan yang paling terakhir, kita akan bermain hand game. Pernah mendengar hand game? Hand game pernah? Tidak ya. Nah, hand game itu nanti sebuah permainan ya, permainan di dalam belajar kosakata. Nah, jadi tadi sudah ada yang mengatakan kepada Miss ya bahwa pernah mempelajari narasi, teks narasi itu. Nah, apa saja judulnya yang pernah dipelajari? Teks narasi itu kan ada di bahasa Indonesia, ada juga di bahasa Inggris. Apa contohnya? Ayo, apa contohnya? Pernah mendengar Kancil dan Buaya? Pernah, ya. Pernah mendengar Kucing dan Anjing? Pernah? Pernah. Nah, apakah cerita itu lucu-lucu? Lucu ya, lucu ceritanya. Nah, jadi itu juga teks narasi, dan itu salah satu tipe teks narasi yang namanya fabel. Ya, fabel. Nah, pernah seperti yang anak-anak bilang tadi, Kancil dan Buaya. Nah, Kancil dan Buaya. Ada kan berita akhir-akhir ini kan buaya ditemukan di sekitar pelabuhan. Sudah tertangkap satu, sudah lari dua. Nah, jadi di teks narasi ini itu dia dalam bentuk paragraf itu pernah tahu yang namanya paragraf ya? Paragraf itu ya. Jadi terdiri 3 bagian itu, ya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di situ ada yang namanya orientation atau dalam bahasa Indonesia orientasi, ya pengenalan awal, kemudian baru climax atau komplikasi. Maksudnya adanya suatu perseteruan, seru cerita itu. Dan yang terakhir adalah resolution. Resolution ini adalah sudah tidak ada lagi masalah. Nah, ada contoh di atas itu seperti Cinderella.
Ini pernah melihat putri cantik? Ini Cinderella ya. Nah, itu si kancing. Ini diceritakan Kancil dan Buaya. Ya. Nah, kemudian itu contohnya Lobomaru. Pernah mendengar kisah Lobomaru? Di mana ada Lobomaru? Di mana pantainya? Ada di sana ya, setelah pasar di sana. Siapa yang pernah pergi ke pantai Lobomaru dulu? Ada? Oke, kita bilang nanti sama Ibu Gea supaya mengajak suatu waktu kalau corona sudah berhenti ya ke pantai Lobomaru. Jadi nanti bisa melihat ada tanjung di sana ketika Lobomaru berupaya menghubungkan kota Gunung Sitoli dengan kota Sibolga, tapi tidak jadi-jadi. Ya. Oke, apa tujuan daripada narasi teks ini? Di sini dikatakan adalah untuk menghibur pembaca. Menghibur, to entertain the reader. Kenapa menghibur? Ketika kamu membaca cerita Kancil dan Buaya, kamu tersenyum-senyum karena ada yang lucu-lucu. Begitu juga dengan Kancil dan kucing dan anjing. Pernahkah kalian melihat kucing dan anjing tidak berkelahi? Pernah? Tapi kalau Miss pernah lihat tidak berkelahi mereka. Tapi pada dasarnya kucing dan anjing itu tidak selalu rukun, ya. Tapi kalau kucing dan anjing di rumah tetangga Miss itu akur, sama-sama makan. Ya mungkin karena mereka dilahirkan tumbuh besar dari kecil. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya. Jadi bisa. Nah, jadi ada beberapa karakteristiknya di sini. Narasi ini, teks narasi ini, contohnya yaitu ada ceritanya, ya, ada cerita atau ada dongeng yang terjadi di masa lalu. Nah, kemudian itu ada pelaku-pelakunya di dalam. Apakah dia manusia seperti Lobomaru? Apakah dia binatang? Apakah dia benda? Nah, kemudian biasanya ini cerita-cerita di dalam narasi itu dikembangkan di dalam masyarakat. Sama seperti cerita Lobomaru sama kita. Miss aja belum pernah lahir pada masa itu. Sama seperti anak-anak semua. Tapi sekarang dikembangkan cerita itu akhirnya kita tahu. Nah, apa gambar ini? Iya, si Malin Kundang. Apa yang kalian tahu tentang si Malin Kundang itu? Anak baik atau anak durhaka? Anak durhaka. Nah, di mana asal ceritanya si Malin Kundang ini? Di Sumatera Barat, dari Payakumbuh Padang. Nah, jadi di situ ada cerita tentang si Malin Kundang ini. Kita lihat dari baju adat yang dipakai ini adat Minang ini, ya. Nah, kemudian bisa kita melihat di dalamnya di mana apa temanya, kemudian kejadiannya di mana, karakternya seperti apa yang konflik yang ada di dalam, dan juga bagaimana konflik itu berakhir. Nah, kemudian biasanya di dalam teks narasi itu ada kata sambung. Nah, jadi apa cerita ini? Apa cerita ini kira-kira? Kalau ada contohnya seperti puri ini ya, atau istana-istana, apa ceritanya ini? Nah, ini biasanya tentang Cinderella. Ya, tentang Cinderella. Kalau ini apa ini? Cinderella juga ini ya. Cinderella juga. Pernah mendengar apa? Siapa yang pernah menonton Rapunzel? Ada yang suka kali menonton apa ini? Itu cerita juga ya di televisi. Rapunzel, panjang rambutnya. Jadi dia dikurung. Ya. Nah, jadi ada beberapa language features di sini. Kamu bisa melihat anak-anak ini. Makanya setelah saya sampai di daratan sana, saya akan membagikan makanan kepada buaya-buaya. Bodoh juga si buaya kan. Ayo berbaris. Ternyata kan lari
matahari terbirik-birik. Ya. Ada di antara anak-anak yang seperti itu, berjanji sama kawannya tapi tidak dipatuhi. Ada? Ayo. Nah, jadi ini beberapa ada kata-kata sambungnya di sini. Ya. Nah, itu terbagi 3, ada orientasi, kemudian ada complication yang di dalamnya ada perseteruan, kemudian ada resolution ya. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Ya, kita lihat teksnya. Mau membaca teks? Mau membaca teks? Mau? Mau? Dijawab dulu sama Miss kenapa? Mau membaca teks? Mau membaca teks? Oke, jadi tolong diulangi setelah Miss membaca. Boleh? Boleh. Oke. The fight of Sura and Baya. Long time ago in East Java, there were 2 strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was a crocodile. They lived in a sea. Actually, they were friends. But when they were hungry, they were very greedy. Greedy. Hungry. They did not want to share their food. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. Would fight. Ini gambarnya. Ini ikan hiu tadi dan ini krokodil tadi. Krokodil apa? Buaya. Ini gambarnya. Ini ada di Jawa Timur ini. Ya, ada di Jawa Timur di Surabaya. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way. This is my lunch. You are greedy. I had not eaten for 2 days. Said Sura. Then Sura and Baya fought again. After several hours, they were very tired. Sura had a plan to stop their bad behavior. Nah, ini waktu mereka bertengkar. Ya, ada gambarnya. I am tired of fighting Baya, said Sura. Me too. What should we do to stop fighting? Do you have any idea? Asked Baya. Yes, I do. Let's share our territory. I live in the water, so I look for food in the sea. Semua ya. And you live on the land, right? So you look for the food also on the land. The border is the beach, so
we will never meet again. Do you agree? Asked Surah. Let me think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is on the land, say bye. Nah, coba diperhatikan oleh anak-anak gambar ini. Ketika mereka membuat perjanjian ini, maka dibuatlah garis batas. Ya, kata si hiu, saya di sini. Kata si buaya, saya di daratan. Makanya ada buaya darat? Bukan itu ya. Jadi buayanya itu biasanya di muara itu ada. Kalau mendengar berita akhir-akhir ini ada yang di laut, kita tidak tahu mengapa dia sekarang di lautan. Berarti dia sudah kembali ke tempatnya si ikan hiu. Oke, nah jadi bisa kita lihat di sini mereka ini hidup di tempat yang berbeda. Lanjutan dari cerita ini, mereka hidup di tempat yang berbeda. Di sini ya sudah benar-benar terpisah. Tapi apa yang terjadi? Ini dari cerita ini nantinya kita bisa melihat mereka berkelahi pada suatu waktu. Ya, mereka berkelahi pada suatu waktu karena apa? Si Surah melanggar janjinya. Padahal mereka sudah berbuat ya, membuat janji kita akan berpisah. Saya di laut, maka you di daratan. Tapi ternyata si Surah tidak. Saya mau ke sana lagi mencari makanan. Inilah yang terjadi. Berkelahi lagi. Ya, berkelahi. Tapi pada akhirnya nanti di cerita ini kalian bisa melihat akhirnya mereka kembali berdamai. Nah, kan tadi di dalam apa? Di dalam yang disampaikan tadi di teks narasi, setelah ada perseteruan, setelah ada complication atau climax, maka di akhir ada yang namanya resolusi. Jadi di sini terakhir, ya setelah mereka saling menggigit-gigit ekor, nah akhirnya mereka di sini yang tulisannya he beat very hard until Surah finally gave up. Jadi menyerah si ikan hiu ini sehingga he went back to the sea, dia kembali ke laut. Buaya was very happy, he had his place again. Jadi dia bisa menempati tempatnya lagi. Nah ini dia, ini waktu mereka saling menggigit. Nah ini bisa ditemukan di kota seluruh Jawa Timur. Di kabupaten-kabupaten kita bisa menemukan lambang ini. Jadi kalau suatu hari anak-anak ke sana ke kota daerah Jawa Timur, maka di kabupaten setiap kabupaten ada lambang ini. Jadi lambang perseteruan antara si ikan hiu dengan si ikan buaya. Akhirnya lah namanya adalah Surabaya. Pernah mendengar Surabaya? Pernah. Ibu kota Jawa Timur. Ada lagunya itu kan? Surabaya, oh Surabaya. Pernah mendengar itu? Pernah? Tidak. Siapa guru sejarah? Ada itu sejarah. Dipelajari sejarah. Jadi nanti tolong ditanya ya sama bagaimana lagunya ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi ini yang pertama ini, what is the major complication of the story? Jadi ini sudah terangkan tadi kalau complication itu ada perseteruan, ada masalah. Ya, ada masalah. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan, tapi di sini sudah ada tertulis major, yang utama. Major, yang utama. Nah, jadi bagian A-nya itu adalah the greediness of two strong animals for their habitat. The greediness of two strong animals for their habitat. Nah, greediness, greedy itu rakus, greedy. Ya, jadi greediness itu ketamakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, the fight between a shark and a
D, Buya's plan to stop fighting. Ya, rencana si buaya ini untuk berhenti berkelahi. Dan yang terakhir adalah a big fighting that make the place look mess with blood. Nah, apa maksudnya ini? Yaitu perkelahian besar itu membuat tempat di mana mereka berkelahi itu berantakan, mess. Begitu juga nomor 2, apa karakter daripada kedua animals itu? Apakah strong? Apakah kuat mereka? Apakah ikan hiu dengan buaya kuat? Kuat, ya. Cruel, kejam. Apakah hiu dengan buaya kejam? Kejam. Kemudian selfish, ego ini. Apakah mereka ego? Ya, karena masalah makanan, ya. Kemudian greedy, rakus. Kemudian foolish, bodoh. Apakah mereka bodoh? Tidak. Nah, jadi kalian bisa mengetahui apa jawabannya di situ, ya. Nah, demikian juga di nomor 3. Why did the two animals fight again after an agreement? Ya, setelah kedua binatang itu berkelahi, mengapa mereka berkelahi? Ya, setelah mereka sudah membuat perjanjian. Jadi di sini ada yang pertama, because Sura broke the promise. Si Sura sudah melanggar janji. Kemudian si Sura dan si buaya menemukan seekor goat. You know goat? Kambing. Ya, kan ada lamb goat itu. Kemudian because they love fighting, mereka suka berkelahi. Kemudian because nothing left to eat in the sea, tidak ada lagi yang dimakan, ya, yang ada di laut. Kemudian because Sura had much more food than Buya, karena si ikan hiu memiliki banyak makanan daripada si buaya. Nah, dipilih jawabannya di situ ada apa. Demikian juga di nomor 4 ini, which of the following statement is true? Mana pernyataan yang benar di antara ini? Apakah yang pertama, Sura broke the promise because there was not much food on the land? Ya, si Sura ini melanggar janjinya karena tidak banyak lagi makanan di daratan. Kemudian yang bagian D, Sura should find its food on the land while Buya should be in the sea. Sura itu menemukan makanan di daratan, sedangkan si buaya menemukan di lautan. Seharusnya dia di sana. Apakah seperti itu perjanjian mereka? Kemudian the two animals didn't want to share their territory. Nah, keduanya tidak mau berbagi. Ini wilayah kekuasaanku. Kemudian the symbol of Surabaya City describes the fighting between a crocodile and a shark. Maksudnya simbol kota Surabaya yang dibilang tadi, Surabaya, oh Surabaya. Nah, itu menggambarkan perkelahian antara si buaya dengan si ikan hiu. Dan yang terakhir adalah di akhir si Sura dapat mengalahkan si buaya itu untuk mendapatkan makanan. Yang terakhir ini di nomor 5 ini, sebelum kita bermain game, ini ada di dalam teksmu itu tulisan Buya did the same thing to Sura. The same thing, ya, melakukan hal yang sama. Itu di paragraf kelima, kalian boleh mencarinya. Nah, ada di situ the same thing refers to. Nah, si the same thing ini apa maknanya? Apakah ini menggigit ekor buaya, kemudian si buaya memukul ikan hiu, si Sura menyerang atau memukul si buaya, kemudian berikutnya ekornya si Sura yang digigit, kemudian si Sura menyerang si buaya. Nah, jadi ini nanti dikerjakan, tapi kita harus refreshing dulu otak kita, ya. Sekarang kita bermain 2 kali, maka dia siap untuk digantung. Ya, tidak ada yang mau digantung kan? Iya. Oke, jadi kita buat grupnya di sini aja langsung ya. Ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Oke, siapa komandonya di sini? Siapa yang jadi komando di sini? Siapa? Mau jadi komando? Mau jadi komando?
tidak? Ah, kamu saja, karena kamu yang paling menjawab pertanyaan ini. Siapa namanya? Ya. Apa? Ya. Tri Aman. Oke, ini komandonya ya. Siapa komando di sini? Siapa komando? Ayo 1, 2, 3. Siapa komando? Ayo, siapa komandonya? Aduh, kenapa? Kamu ya, kamu yang komandonya. Ini 1, 2, 3. Siapa yang jadi komando di sini? Ayo, siapa? Yang pertama ya, yang ini ya. Oke, ini komandonya siapa? 1, 2, 3. Belakang ya. Kenapa? Tidak ada hukuman di sini. Gambarnya yang digantung nanti, digantung anak-anak sekolah. Ayo, siapa yang apa? Siapa yang mau jadi komando? Ini mau jadi komando? Oh, ini saja yang di belakang. Oke. Kalau begitu sekarang masing-masing komando silakan berdiri. Masing-masing komando silakan berdiri. Ayo cepat, di sini di depan ini ya, berdiri di depan ini, silakan. Ayo cepat. Karena kita tidak membuat kelompok meja lagi ya, karena kita harus tetap menjaga jarak. Ya, komando yang satu silakan. Ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, terima kasih. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, siapa di masing-masing grup ini yang siap menjadi penolong dari komando? Berarti tinggal 2 orang ini. Siapa yang siap menolong nanti komandonya? Siapa? Ini, oke, siap ya. Di sini siapa? Si ini. Bisa kan? Semua harus bisa, ayo. Oke ya, ini ya. Oke. Yang di sini siapa yang membantu menolong komandonya? Di antara 2. Ayo cepat. Ini atau ini? Ayolah cepat, jangan malu-malu. Ayo, ini atau ini? Di belakang ya. Oke. Di antara ini yang mana yang komandonya, ini atau ini? Ini. Oke. Sudah ya. Jadi permainan akan kita mulai. Di belakang, di paling kan ada tadi yang sudah disbagikan itu kan ada kata-kata kosakata di situ ya. Ada kosakata di situ. Coba dilihat. Ya, ada di situ is Java. Nah, itu tadi kan ada di dalam teks Jawa Timur. Kemudian ada shark, ikan hiu, krokodil, buaya, greedy, tamak, hungry, lapar, strong, kuat, share, berbagi, angry, marah, behavior, perilaku, suddenly, tiba-tiba, territory, wilayah kekuasaan, plan, rencana, sea, laut, land, daratan, agree, setuju, broad, mengingkari, promise, janji, river, sungai, fight, bertengkar, tired, lelah, blood, darah, kemudian mess, tempat yang berantakan. Oke, kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Oke, kelompok 4 ready. Oke. Tapi karena kan agak terhalang papan tulis ya, jadi di sini saja. Bagaimana kalau di sini pindah ke para komando di sini supaya bisa kelihatan papan tulis ini nanti. Oke. Jadi kita ikuti dulu yang nomor 1 ya. Itu dipasang tiang. Ya, dipasang tiang. Jadi tiangnya karena ada 4 grup, 4 kelompok, ya. Oke, jadi ini kelompok 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, jadi misalnya sekarang di kelompok 1 yang menolong ya, yang menolong.
Di antara kata-kata di sini, mana yang harus pertama? Yang mau kita pilih. Coba dulu lihat kata-katanya. Yang mau kita pilih, yang mana kata yang harus pertama? Tolong disebutkan. Apakah shark, crocodile, greedy, dan lain sebagainya. Ayo, dipilih saja salah satu, bebas dipilih saja salah satu ya. Apa? Ikan hiu, shark. Oke, shark itu yang dipilih kelompok satu, shark ya, itu ikan hiu. Nah, huruf terakhirnya apa itu? Huruf terakhirnya itu apa? Huruf terakhir dari shark itu apa? K, K ya, K. Oke, sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Coba cari kata yang awalnya huruf itu adalah huruf K. Silakan dibantu oleh yang menolongnya. Dalam bahasa Inggris ya. Strong. Apa? Strong. Bukan, ini ya. Tadi dia sudah bilang ini sharp ya. Ini. Sekarang kita lanjutkan kata ini. Ya, kira-kira kalau dia berawal huruf K, apa dalam bahasa Inggris? Apa? Bisa kelompok 2? Bisa kelompok 2? Bisa? Apa kira-kira? Kelompok 3? Halo, kelompok 3? Apa? Kira-kira apa itu? Kelompok 4? Oke, kembali ke kelompok 1. Kira-kira apa kata bahasa Inggris yang diawali dengan huruf K? Berarti ini ya, 2, 3, 4 sudah mulai ada kepalanya ya. Sudah mulai ada kepala ya. Ya, kembali ke kelompok 1. Kelompok 1 bisa? Bisa? Kelompok apa huruf K? Kira-kira apa huruf K? Apa? Apa? Masa tidak pernah mendengar huruf K? Bahasa Inggris ya. Kucing. Kitchen, yes, you are in. Benar ya, kitchen. Itu. Oh, ya. Udah, berarti sekarang adalah huruf N. Kelompok 2. Masih belum siap jadi kepala ini. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, apa huruf N? Mana tahu ada di dalam teks juga kan, ada N. Bisa di situ ya, dari situ juga. Mana tahu secara kebetulan ada N. Ayo. Mana? Ayo, huruf N. Apa N? Oke, kelompok 2, badan sudah mulai ada. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, apa huruf N? Manakah ada di dalam apa itu kan di dalam teks itu? Bisa saja ada di dalam teks. Bisa saja ada di dalam teks. Bisa saja ada di teks. Ya, apa? Ada di teks? Apa? Apa? N bukan R. N. Never, never. Yes, you're right. Never. Berarti nggak jadi digantung ini. Never. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2. Kelompok 2. Tadi tulis ini ya. Ya. Udah jadi digantung ya. Oke, kelompok 3 huruf R. Apa R? Apa R? Kelompok 3. Apa? Apa yang bisa dibantu? Apa? Bisa? 1, 2, sampai 5 ya. 3, 4. Apa?
5. Digantung aja ya. Ruler, iya. Kira jari ya. Oke, R. Kelompok 4 R. Kelompok 4 R. Ayo. Kelompok 4 R. Apa lagi? Bisa? Kelompok 4 R. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, R kelompok 1. Apa? Rainbow, yes. Rainbow. Oke, pintar ya ini. Oke, W. Kelompok 2. Ada tadi kan? Apa? Wave. Ya, Y. Oke, berarti nggak jadi ya. Oke. Y. Kelompok 3. Yesterday, yes. Yesterday, nggak jadi nih, nggak gantung ini ya. Oke, Y lagi. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 dulu, kelompok 4. Apa kelompok? Apa? Yes, ya, yes. Oke. Kelompok 5 S. Kelompok 5. Kelompok 1 S. Apa strong? Yes, strong. Apa lagi? G. Greedy, yes. Bagus ini. Oke, Y. No, you. Yummy, iya kan ada di tes tadi kan yummy. Ya. Oke. Ini lagi. Y. Kelompok 4. Kelompok 4. Y. Kelompok 4 ini, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Apa? Kelompok 4. Kelompok 4. Apa? Yang itu maksudnya yang itu maksudnya muda ya, itu maksudnya yang. Oke, G kelompok 1 G. Green. Apa? Green ya, green. Hijau. Ya, hijau ya. Oke, N kelompok 2. N 1. No. Oke, O. Kelompok 3 O. Opportunity. Kelompok 3 what? Opportunity. Over, yes, over. Di sini ya, over. Oke, R. Kelompok 4. Kelompok 4. R. Apa? Ribbon. Apa? Ribbon. Kok kamu yang benar? Oke, R. Apa? River. Kita sudah dengar ya. Yang lain. Karena sudah didengar itu apa? Right. Ini right. Karena ada tadi di dalam itu kan right. Ada tadi ya. Oke. Huruf T. Apa T? Kelompok 1. T. Apa? Tiger. Ya, tiger. Ya, oke. Apa? R. Kelompok berapa nih? 2. Sebentar lagi kita akhiri ya sampai di sini. R. Apa R lagi? Ini huruf R. Tiger tadi. Apa? Red. Yes, red. Oke, huruf D. Kelompok ini. Apa? Day. Yes, day. Terus kelompok ini. Y. Satu, 2, 3,
Dulu ya. Kelompok satu. Ini apa? Oke, berikan tepuk tangan. Silakan dulu para komando. Nah, jadi kepada anak-anak semua, kalau selama ini kan contohnya kamu belajar vocabulary itu mungkin menghafal ya, menghafal saja. Tapi cobalah dengan teman-teman, dengan adik di rumah, dengan abang di rumah, jadi bermain seperti ini sehingga itu kelihatannya lebih seru. Kenapa? Semacam ada kompetisi. Ya, jadi nanti di akhir siapa yang tidak bisa dihitung dalam hitungan detik, maka ini yang menang, ini yang kalah pasti akan diganti. Nah, oke. Nah, jadi demikian dulu yang disampaikan pada saat ini. Nanti sebentar lagi akan dilanjutkan oleh Sir Hasrat, dan semoga anak-anak tetap mengikutinya dengan baik. Tetap semangat. Yes. Nah, jadi kita buat dulu yel-yel ya. Apa yel-yel yang bagus? Apa yel? Yel-yel untuk anak-anak. Bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris kan? Apa? Bahasa Inggris. Ayo, ayo yel-yel sebelum masuk Sir Hasrat. Ayo. Bahasa Inggris. Ayolah. Bahasa Inggris, kalau kita menghadapkan bahasa Inggris terus bisa go atau enggak mereka jawabnya bisa. Kalau kita bilang bahasa Inggris, Miss, mereka bilang yes. Kalau kita bilang bahasa Inggris. Kalau Miss yang bilang bahasa Inggris, Oh, baru mereka bilang yes. oke. Jadi ada yang Miss bilang ya. Kalau Miss tanya apakah anak-anak termotivasi, maka jawabannya adalah yes. Jadi maka Miss bertanya sekarang ya, are you motivated? Yes.